Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita sudah sebutkan, atau dalam pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Nah, sekarang pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akan memulai membawakan dalil terkait rincian ibadah, yang ibadah itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Pertama, beliau akan bawakan dalil umum, wajibnya menyerahkan seluruh ibadah yang disebutkan hanya untuk Allah. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wad dalilu qauluhu ta'ala", dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dalil bahwasanya ibadah-ibadah yang disebutkan kemarin, doa, rasa takut, roja, tawakal, khusyuk, taubat, minta pertolongan kepada Allah, menyembelih, nadar, dan lain-lainnya, itu harus untuk tertujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan seorang pun juga. Maksudnya tidak boleh kita berdoa kepada seorang pun juga, sesuatu apapun juga, bersamaan kita berdoa juga kepada Allah. Ini dalil sangat jelas menunjukkan tentang larangan menyerahkan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah. Sangat jelas sekali pendalilannya. Coba kita lihat lagi ayatnya, kemudian kita dalami maknanya. Di sini disebutkan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kalau orang paham sepintas, Pak, dia akan memahami ayat ini dengan paham yang salah. Apa pahamnya? Di sini disebutkan masjid itu milik Allah, maka jangan berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun juga. Berarti kalau di luar masjid boleh. Ini pemahaman yang fatal, salahnya. Karena yang dimaksud dengan masjid-masjid di sini adalah mawadhi'us sujud, tempat sujud. Masjid itu bahasa Arab, Pak. Masjid itu bahasa Arab, artinya tempat sujud. Sama musola juga bahasa Arab, artinya tempat sholat. Kalau dia tempat sujud, maka telah datang keterangan dari Rasulullah SAW bahwasanya waju'ilatil ard, bumi ini dijadikan
masjidan wa tahura. Bumi yang ada ini semuanya itu dijadikan sebagai tempat sujud, ya, dan sebagai sesuatu yang suci. Berarti dimanapun kita berada bisa kita bersujud kepada Allah di situ. Dan seluruhnya dari seluruh permukaan bumi semuanya tempat sujud. Itu artinya apa? Itu artinya dimanapun seorang tidak boleh menduakan Allah, mempersyirikatkan Allah, berbuat kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, tidak boleh. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kita sudah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya makna doa. Doa adalah ibadah. Ibadah itu sendiri memiliki nilai doa. Maka ketika Allah mengatakan jangan kalian berdoa bersama Allah dengan seorang pun juga, artinya apa? Jangan kalian beribadah bersama Allah dengan seorang pun juga. Karena makna doa mencakup seluruh ibadah. Kalau ditanya, Pak, kenapa ibadah itu bermakna doa? Jawabannya satu. Tidak ada satupun ibadah kecuali inti dari ibadah itu adalah doa. Apa artinya doa? Doa kan artinya tolak, permintaan. Ada nggak Pak orang beribadah nggak punya permintaan? Sholat, Allahu Akbar, saya nggak pengen surga, saya nggak pengen ridho Allah, saya nggak pengen ini, nggak pengen itu, ada nggak? Ini ibadahnya orang yang nggak punya akal, orang gila. Dari kita sebelum mengangkat tangan itu sudah memiliki keinginan, tolak, kemauan, tuntutan yang sangat banyak. Ya. Semoga kita diberikan pahala, semoga kita diberikan ganjaran surga, semoga dimudahkan urusan kita, semoga mendapatkan ridhoannya, semoga diluaskan rezeki kita, semoga ini, semoga ini, semoga itu, semoga itu. Ini semuanya apa? Makna doa. Makanya ibadah itu doa. Yang kedua, Pak, karena tidak ada satupun ibadah kecuali pasti kita berdoa. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, langsung doa. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim, langsung doa. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, doa. Semuanya diiringi doa. Ya. Maka selalu identik doa dengan ibadah, ibadah dengan doa. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, fala tad'u ma'allahi ahada, mereka mengatakan fala ta'budu ma'ahu ghairah. Jangan beribadah bersama Allah dengan selain Allah. Ada poin penting yang ingin saya sampaikan, Pak. Kenapa di sini ayatnya larangannya jangan kalian berdoa bersama Allah dengan selain Allah. Kenapa Allah tidak larang saja sekalian jangan kalian berdoa kepada selain Allah? Kenapa dikaitkan jangan kalian berdoa bersama Allah selain Allah juga? Itu yang terlarang. Kenapa Allah tidak sebut sekalian jangan kalian berdoa kepada selain Allah? Kenapa? Karena kalau berdoa kepada selain Allah, Pak, tidak berdoa kepada Allah sama sekali, semua orang paham, anak kecil pun paham, ini namanya syirik. Tapi sangat sedikit orang yang paham bahwasanya syirik adalah dia beribadah kepada Allah tapi beribadah pula kepada selain Allah. Bahkan inilah hakikat kesyirikan, Pak. Kalau ditanya, dulu Abu Jahal beribadah kepada Allah tidak? Dulu Abu Lahab beribadah kepada Allah tidak?
Jawabannya kalau dijawab tidak Pak, salah total. Sumpahnya orang musyrikin dulu. Sebelum lahir Nabi saja sumpahnya mereka sudah demi Allah. Mereka ibadahnya kepada Allah Pak. Cuma kenapa mereka disebut musyrikin? Karena ada juga selain Allah yang mereka ibadahi. Mereka tidak mau tinggalkan Lata, mereka tidak mau tinggalkan Uzza, mereka tidak mau tinggalkan Manat, mereka tidak mau tinggalkan Hubal. Diutuslah Nabi. Makanya ketika Nabi diutus, apa seruan Nabi? La ilaha illallah. Membuang seluruh selain Allah. Nabi diutus untuk menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Orang musyrik nggak mau. Kalau orang sekarang mau nggak disuruh ucapkan la ilaha illallah, Pak? Mau. Kenapa? Gampang ucapkannya. Kenapa? Karena nggak paham maknanya. Tidak susah juga mengucapkan la ilaha illallah. Saya sholat, saya ini, tapi saya ke tempat keramat. Saya bawa sesajen ke gunung ini, saya bawa sesajen ke laut ini. Tidak ada masalah saya ucapkan la ilaha illallah. Karena dia nggak paham bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu membatalkan, mengharuskan membuang semuanya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lainnya, komplotannya, mereka paham makna la ilaha illallah, harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan patung-patung yang lainnya. Penyembah matahari harus meninggalkan mataharinya. Penyembah bulan harus meninggalkan penyembahan kepada bulannya. Makanya ketika Nabi ucapkan la ilaha illallah, menyeru mereka untuk berla ilaha illallah, apa yang mereka katakan? Aja'alal alihata ilaha wahida. Muhammad, kamu mau jadikan sembahan yang banyak ini jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Aneh ini Muhammad. Seandainya mereka disuruh beribadah kalian kepada Allah, silahkan juga beribadah kepada selain Allah. Tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya peperangan, tidak ada yang namanya jihad. Sama. Tetapi Nabi tidak terima. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan agar mereka meninggalkan seluruh sembahan selain Allah. Makanya di sini ayatnya wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah bersama Allah. Jadi jangan andalkan alasan, Pak. Kan saya sholat Ustaz. Kan mereka sholat juga, masa dikatakan mereka berbuat syirik? Nah mereka juga sholat, pakai songkok juga, haji lagi. Masa gara-gara mereka bawa sesajen ke laut mereka dikatakan musyrik? Masa gara-gara mereka menyembelih kepada selain Allah mereka dikatakan musyrik? Nah mereka juga sholat ji. Justru itu yang membuat mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ketika mereka menjadikan selain Allah tandingan. Ini hakikat kesyirikan. Makanya ketika Nabi ditanya, ayyudzan bi'a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Dalam hadits Abdullah bin Mas'ud ditanya Nabi oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaquk. Kamu jadikan Allah tandingan. Tahu artinya tandingan? Tandingan itu artinya sesuatu yang sama-sama ditunggangi. Ya kan? Itu namanya bertanding kan? Ada ilah juga. Ada sembahan juga. Minta kepada Allah, minta juga kepada selainnya. Bergantung kepada Allah, bergantung juga kepada selainnya. Takut kepada Allah, takut juga kepada selainnya. Mengharap kepada Allah, mengharap juga kepada selainnya. Ini namanya tandingan. Wa huwa khalaquk. Padahal Allah pencipta. Ini pentingnya belajar makna kesyirikan yang benar, jemaah. Kalau tidak kita bisa terjatuh, bahkan kita bisa terjatuh.
Kenapa syirik itu bukan hanya pada hal yang zahir, sholat, sujud, rukuk kepada Allah. Syirik itu ada pada ibadah-ibadah batin yang nanti akan disebutkan. Apa ibadah-ibadah batin? Rasa takut, rasa harapan, cinta. Ada orang yang cintanya kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah. Syirik namanya, syirik cinta. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah sama cintanya dengan Allah. Ini nanti pembahasan akan lewat semuanya. Kita cuma cuplikan-cuplikan supaya memberikan contoh. Jadi beliau membawakan dalil yang luar biasa ya dalam surah Al-Jin. Kemudian beliau menjelaskan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir." Siapa yang memalingkan sedikit saja ibadah dari ibadah-ibadah yang disebutkan tadi kepada selain Allah, dialah orang yang musyrik, orang yang kafir. Dalilnya sudah disebut. Makanya jangan lagi mengatakan, "Oi, kelompok ini mudah mengkafirkan, mudah mensyirikkan." Kita tidak pernah mengkafirkan, kita tidak pernah mensyirikkan. Kita cuma menjelaskan keterangan bahwasanya ayat menjelaskan bahwasanya orang yang mempersyirikatkan atau menduakan Allah di dalam bentuk ibadah yang disebutkan itu syirik, musyrik kafir. Ya. Bahkan kita Ahlus Sunnah tidak bergampangan Pak namanya mengkafirkan, oh enggak. Ya. Tidak. Yang kita kategorikan musyrik kafir hanyalah orang-orang yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang disebutkan di dalam dalil mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Apa dalilnya lagi? Kalau orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia disebut musyrik kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Ini kalau mau bantah berarti membantah ayat. Kita baca ayatnya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah Al-Mu'minun. Waman, dan siapa saja, mau kamu orang kaya, mau orang miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau kamu pejabat, mau kamu orang fakir, semuanya yang dia yada'u ma'allahi ilahan akhar, menyeru bersama Allah sembahan yang lain, la burhana lahu bih, dia enggak punya hujjah dengannya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, perhitungannya nanti di sisi Allah. Kemudian apa? Allah hukumnya apa? Innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang kafir. Berarti mereka ini orang kafir, orang yang menyerahkan bagian ibadah dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, walaupun dia ibadah juga kepada Allah, berarti dia orang kafir. Orang kalau sekarang dikatakan kafir, itu hanya mereka pikirannya kepada orang yang menyembah selain Allah, agama lain. Kita kan kadang pikirannya ke sana saja. Padahal ayat ini jelas. Orang disebut kafir itu adalah orang yang dia walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah kepada selain Allah, ya la yuflihul kafirun. Gak beruntung orang kafir seperti itu. La ilaha illallah. Dan kalimat la burhana lahu bih, dia nggak punya hujjah, itu artinya orang kafir bagaimanapun pandai bersilat lidah Pak, mereka nggak punya hujjah, tidak punya dalil untuk membenarkan kekafirannya, nggak akan ada.
tetap dia sebagai orang yang kufur. Wa fil hadis, di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti sari dari ibadah. Berarti beliau sudah mau bawakan dalil rincian ibadah yang beliau sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Doa, takut, raja, khasyah, khusyuk, dan seterusnya. Beliau rincikan dalil-dalilnya satu persatu. Sekarang dalilnya doa dulu. Kalau doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahkan doa adalah intinya ibadah. Inti sarinya ibadah, Pak. Nggak akan bernilai ibadah kalau nggak ada doa di dalamnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini majelis paling indah, Pak. Majelis paling indah dan paling menancapkan keyakinan, menghilangkan keraguan adalah majelis yang di dalamnya selalu dikatakan Allah berfirman. Kita kan selalu ribut masalah mana yang benar, mana yang benar. Yang benar itu ya Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau ada majelis selalu pakai dalil seperti ini, itulah kebenaran. Tapi kalau ada majelis yang ngomongnya panjang lebar, gak pakai dalil, ujung-ujungnya kembali kepada akal, curigai. Karena agama bukan dengan akal, tapi akal yang mengikut agama. Kalau akalnya sehat, pasti sesuai dengan agama. Apa dalilnya? Kalau doa itu ibadah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan rabbukum ud'uni, wa qala rabbukum, Rabb kalian, Tuhan kalian telah berfirman, telah menyatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Yakinkah, Pak? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, Pak, yakin ini, Pak? Yakin nggak? Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Yakin nggak? Kalau Allah yang sudah berfirman seperti ini, kalau kita masih tidak yakin, namanya kita buruk sangka kepada Allah. Masa Allah bohong? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, ucapannya? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur ungkapannya daripada Allah? Kalau kita masih nggak percaya, apa gunanya kita mengucapkan shadaqallahul azim? Seringnya mengucapkan shadaqallahul azim, maha benar Allah, maha jujur Allah terhadap firman-firmannya, tapi ternyata masih ada doa aku nggak dikabulkan. Berarti kita buruk sangka. Apa gunanya mengucapkan shadaqallahul azim? Yakini dulu. Yakini dulu. Kalau nggak yakin berarti masih buruk sangka. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Siapa yang perintah, Pak? Allah. Berarti sebelum astajib lakum, sebelum kita memikirkan tentang terkabul tidaknya doa kita, yakini dulu doa itu perintah Allah. Kalau dia perintah Allah, satu, berarti dia ibadah. Dua, berarti kalau ibadah pasti dapat pahala. Tiga, berarti kita telah menjalankan kewajiban. Belum kita bahas masalah terkabul saja, Pak, kita sudah dapat banyak kebaikan. Ya.
Makanya ada ungkapan dari ungkapan ulama, jangan engkau terlalu sibuk dengan terkabul tidaknya doamu, tapi sibuklah engkau dengan memikirkan dirimu, komitmen atau tidaknya engkau dalam berdoa. Iya. Banyak orang kenapa kalau terlalu sibuk dengan memikirkan terkabul tidaknya, Pak? Akhirnya ketika dia tidak lihat terkabul, dia putus asa, bahkan dia semakin buruk sangka kepada Allah. Ya, buruk sangka kepada Allah. Percuma gak berdoa, gak pernah tahu lihat hasilnya. Buruk sangka kepada Allah. Ya, ya Allah, padahal sudah kau berdoa, ya Allah, kenapa belum kau kabulkan, ya Allah? Sok tahu namanya. Itu orang yang paling sok tahu itu, Pak. Kenapa kita katakan sok tahu? Dia yang mengaku dirinya berdoa, dia yang mengaku dirinya belum dikabulkan. Belum tentu belum dikabulkan. Mungkin Allah sudah kabulkan, tapi kamu tidak tahu bagaimana bentuk pengkabulannya. Kamu tidak lihat, akhirnya kamu sok tahu. Sok tak, kalau orang Makassar bilang. Dia minta supaya dagangannya dilariskan, tidak laris-laris. Padahal Allah kabulkan dalam bentuk lain. Apa? Dia diberi kesehatan, tidak pernah sakit. Tetangga sebelah larisnya luar biasa, tapi sakit-sakit terus sih. Masuk rumah sakit terus, habis juga rezekinya untuk bayar rumah sakit. Mana kau pilih? Iya kan? Kadang kita nggak paham. Allah memiliki hikmah. Dan Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan Allah. Fa'alul lima yurid. Sering kita baca kan? Fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita, Pak. Ini yang banyak disalahpahami. Manusia punya kebutuhan, silahkan angkat tangan, minta kepada Allah. Allah akan kabulkan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ini perlu digarisbawahi. Allah akan kabulkan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan, Pak, gimana? Kalau semua orang maunya keinginannya. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan celaka, ya Allah. Si fulannya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, ya Allah. Dua-duanya Allah bisa kabulkan. Tapi dalam bentuk yang seorang tidak ketahui. Ya kan? Pengkabulan itu berbeda-beda bentuknya. Yang orang banyak tahu, Pak, pengkabulan itu minta A dikasih A. Padahal ini pengkabulan yang apa ya? Dari sisi manusiawi saja, pengkabulan manusia saja, ini pengkabulan yang paling rendah, Pak. Anaknya minta uang 200.000 dikasih 200.000. Anaknya minta belikan HP dibelikan HP. Justru itu menunjukkan kamu tidak kasih sayang, bos. Anak kamu baru umur 3 tahun minta HP, kau belikan HP. Salah. Kabulkan permintaannya. Belikan apa? Belikan tas. Itu mengkabulkan permintaannya. Apa artinya permintaan? Dia membutuhkan sesuatu, berikan kebutuhan yang memang dia butuhkan, bukan sekedar yang dia inginkan. Pas diberikan HP, habis uangnya, tidak punya tas, pas sekolah, apa? Pakai kantong plastik. Jadi bentuk pengkabulan beraneka ragam. Ada juga yang Allah langsung kabulkan, ada yang Allah tunda. Penundaannya ini memiliki hikmah yang luar biasa, Pak. Banyak supaya manusia itu sadar dulu, supaya manusia itu lebih mengenal Allah, supaya manusia itu lebih khusyuk dalam ibadah, supaya luar biasa kebaikannya. Di antara manfaat Allah menunda pengkabulannya. Sama. Dan kalau Allah menunda, Allah akan lipat gandakan pengkabulannya. Makhluk aja ada, makhluk saja, Pak, itu apalagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha kasih sayang luar biasa. Kita saja, Pak, kalau anak tak minta uang,
Kadang bahkan bukan lagi minta uangnya kita tahan. Supaya apa? Nanti kalau dia sudah besar kita tambah. Disimpan uangnya, disimpan. Akhirnya apa? Terkumpul nih. Ketika dia sudah dewasa 10 tahun, 12 tahun, terkumpul nih 3 juta. Masya Allah. Akhirnya apa? Sudah saatnya diberikan kepada dia. Dalam bentuk apa? Kita umrohkan dia. 3 juta diganti jadi 30 juta. Itu orang tua yang baik itu. Allah tunda kita. Allah maha baik. Walillahil matsalul a'la. Dan permisalan yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi jangan pernah buruk sangka ya kepada Allah. Astajib lakum, pasti aku kabulkan kok. Bisa tidak dikabulkan, Pak, kalau ada penghalang. Nah, kalau ada penghalang, apa penghalangnya? Berdoa tapi tidak ikhlas. Itu penghalang terkabul. Berarti salah yang berdoa. Siapa suruh tidak ikhlas? Berdoa tapi isti'jal. Tahu artinya isti'jal, Pak? Nabi SAW bersabda, "Yustajibul abdi," akan dikabulkan bagi seorang hamba fi du'aihi, dalam doanya, man lam yastajil, selama dia tidak isti'jal, tidak buru-buru. Sahabat tanya, "Umal isti'jal ya Rasulullah?" Buru-buru bagaimana maksudnya Rasulullah? Ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan, yaqul, seorang hamba berkata, da'autu. Sudah berdoa aku dong, sering sekali kau berdoa aku dong. Berdoa terus kau dong, siang malam kau berdoa. Walam yastajibuli, tapi Allah belum kabulkan. Ini namanya tergesa-gesa. Justru ini yang menyebabkan dia tidak dikabulkan. Hati-hati. Biasa ini ada orang begini, biasa. Mudah-mudahan kita tidak. Kita lanjut ayatnya. Lihat, ketika Allah perintahkan, Allah jamin kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sedangkan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, tadi tentang doa. Sekarang Allah sebut sombong beribadah dariku. Maksudnya sombong tidak mau berdoa kepadaku. Allah sebut beribadah kepadaku, menunjukkan doa adalah ibadah. Allah sebut sombong dia tidak mau beribadah kepadaku ketika dia tidak mau berdoa kepadaku. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Ini orang yang tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa ini luar biasa. La ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan doa. Walaupun masih ada pembahasan panjang berkaitan dengan doa ya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Ibadahnya selanjutnya wa dalilul khauf, dalil tentang khauf. Dia membawakan ayat dalil tentang rasa takut. Takut itu ibadah, Pak. Hati-hati. Ini paling banyak merebak ini. Nanti akan ada rinciannya pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena sudah mau masih Isya, kita penjelasan global aja dulu. Takut itu ibadah. Berarti kalau takut kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apa makna takut di sini? Yaitu takut yang sebenarnya takut itu hanya boleh kepada Allah. Karena nanti ada rincian, Pak. Ada takut tabiat namanya, tidak masuk. Takut tabiat boleh. Nabi aja takut kok. Nabi aja takut. Nabi Musa habis membunuh satu orang dari sukunya Firaun, kabur dari kampungnya. Fa kharaja khaifan yatarqab. Keluar dari kampung ketakutan. Ini takut kepada Firaun. Karena dia sudah membunuh orang. Takut yang tabiat namanya.
Semua orang memiliki rasa takut. Takut ketika lihat binatang buas. Takut wajar. Tapi takut yang diharamkan di sini yang merupakan bentuk kesyirikan adalah takut yang sebenarnya kita tidak dibolehkan takut kepadanya, tapi kita takut. Seperti takut pada perkara-perkara ghaib. Takut kepada syaitan. Ini jelasin, inna badzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah syaitan-syaitan yang menakuti wali-walinya sendiri, teman-temannya sendiri, dia takut. Artinya apa, Pak? Artinya kalau ada orang takut dengan syaitan, itu orang yang memang sudah memiliki sifat-sifat yang mirip dengan syaitan. Dia menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, jangan pernah kalian takut dengan syaitan. Wa khafuni, takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Berarti kalau kalian takut kepada syaitan, bermasalah iman kalian. Sekarang, Pak, kalau ada pocong, boleh nggak takut sama pocong? Langsung praktek nih. Ada pocong. Takut. Boleh tidak? Tidak boleh. Bedakan takut dengan kaget. Nah, kalau kaget, takut karena kaget itu tabiat. Takut karena kaget. Misalnya, pas lihat belakang tiba-tiba ada setan. Setan kan selalu menampakkan dirinya menjadi bentuk yang aneh-aneh kan, yang mengerikan gitu. Ketika lihat kita kaget, ketakutan, itu takut yang tabiat. Semua, jangankan setan, dinding saja kalau kita tiba-tiba ada dinding, takut. Itu kaget namanya. Tapi kalau takut dengan setannya itu, ini yang dilarang. Dan bentuk kesyirikan. Kenapa syaitan tak harus kita takuti? Kenapa takut dengan syaitan? Syaitan itu lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Bahkan Pak, syaitan itu kalau syaitan itu kan memiliki alam sendiri, alam ghaibi, alam gaib. Dia menyerang manusia dari alamnya. Kalau dia menyamar menjadi sesuatu, apakah sundar bolong, genderuwo, pocong, popo, apalagi kuntilanak, macam-macam lah. Nah, itu adanya di Indonesia saja. Setannya Indonesia lucu-lucu. Kalau di luar negeri nggak ada kayak model-model setan di Indonesia ini, pocong, diikat, lompat-lompat, nggak bisa lari. Nggak ada begitu. Karena apa? Setan itu menampakkan sesuai dengan apa? Ya umumnya manusia terpikirnya ke sana. Orang Indonesia kepikirannya pocong terus, ya akhirnya banyak yang pocong bermunculan. Ya. Padahal pocong itu kan bilang anak-anak kita saja. Pocong itu ternyata dikejar kita, bukan karena mau apa-apai kita, ternyata dia minta tolong dilepaskan ikatannya. Itu candaan-candaannya. Artinya tidak boleh takut. Ya. Mereka, para jin ini, kalau mereka menampakkan dalam bentuk rupa, yang dalam bentuk wujud nyata, maka mereka memiliki kekalahan atau kekuatan yang lebih lemah lagi. Kenapa? Mereka bisa terkalahkan dengan apa yang dia nampakkan itu bisa kalah. Maksudnya begini, Pak. Kalau dia tidak kelihatan, kita lempar tidak kena. Kecuali kita bacakan ayat kursi, kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan ayat-ayat, kita bacakan doa-doa, zikir-zikir, dia akan lari. Ya kan? Zikir apa saja. Bahkan disebutkan ketika orang azan, syaitan itu lari terbirit-birit, walah hudurat, sampai terkentut-kentut. Tapi karena syaitan itu sifatnya khannas, makanya kita dalam surah An-Nas kita baca min syarril waswasil khannas, bolak-balik, habis azan, pas azan pergi, habis azan balik lagi. Tapi kalau kita mau pukul dia, tidak akan bakalan kena.
Tapi ketika dia menampakkan kelemahannya dia, ya seperti yang dia nampakkan. Kalau dia berwujud manusia, tonjok saja, lempar batu saja kena. Biar tidak baca bismillah, biar lagi tidak baca bismillah. Siapa suruh menampakkan diri? Ya kan? Pukul saya benjol tahu itu dipukul, lempar saya batu. Siapa suruh menampakkan diri? Coba pocong, dorong, jatuh tongi. Ya kan, bertambah lemah kekuatannya. Cuma karena manusia dasarnya takut, akhirnya harusnya kayak setan takut dengan manusia. Ya. Kenapa? Karena mereka lemah. Ya, tidak boleh takut dengan setan. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Anggap musuh. Kalau musuh jangan ditakuti. Semakin dia ditakuti, semakin leluasa dalam mengganggu kita. Tapi musuh itu dilawan dengan zikir, dengan banyak beristighfar, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya. Tetapi yang dilarang, Pak, yang dilarang, jangan coba-coba juga karena kita tahu syaitan lemah, kita tantang syaitan. Justru itu menyebabkan kita lemah. Oh begitu tadi, kalau begitu nanti malam coba kadeh, mana setan? Saya mau hadapi dia. Jangan. Justru itu menyebabkan Anda lemah. Anda tidak boleh takut dengan setan, tapi Anda tidak boleh menantang setan. Ya. Karena menantang setan dan menganggap dia lemah, itu adalah kesombongan yang menyebabkan kelemahan pada diri Anda. Makanya jangan biasakan anak-anak kita ini pengaruh film-film, ya, takut dengan setan, ya kan? Ini pengaruh yang luar biasa ini. Sampai anak-anak sekarang sama bayangan sendiri aja takut. Ya. Ini hal yang terlarang. Fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepadaku. Ini ayatnya. Fala takhafun. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah hanya kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Berarti dijadikan tanda keimanan takut hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah SWT. Nanti kita akan sebutkan rincian-rincian takut. Karena ada takut yang dibolehkan dan ada takut yang tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana rinciannya nanti kita akan sebutkan. Ada paling tidak ada 3 jenis takut nanti. Ada 3 jenis takut. Baik, Allahu a'lam. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada mengenai masalah seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana keusuhan jalan salat? Kita sudah usul Allahu Akbar, akan tetapi masih ada ingatan-ingatan yang lain. Bagaimana untuk menobat daripada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang pendeta. Ustaz tidak pada saat itu. Itu pendeta, apakah saya apa? Ya bisa saya doakan. Saya kalau mau berdoa, kalau diterima Allah mudah, silakan. Bagaimana kira-kira Ustaz? Saya telepon, dia mendoakan pendetanya. Bagaimana? Ustaz tidak pernah saya telepon. Apakah saya siap Ustaz? Bagaimana kira-kira? Kemudian juga yang ketiga mengenai daripada Allah itu saya manusia Ustaz bagus tidak punya Allahnya, akan tetapi kebenarannya persoalan saya ini saja dia tidak hubungan silaturahminya sudah kurang. Apakah diterima sholatnya yang macam begitu? Terima kasih. Baik, yang pertama, bagaimana kalau kita susah khusyuk dalam sholat? Sebenarnya permasalahan khusyuk, permasalahan ikhlas, siapapun yang menjawab dia hanya bisa menyampaikan teori. Bisa hanya menyampaikan teori, Pak, bagaimana caranya khusyuk, ikhlas, bagaimana caranya. Yang menyampaikan teori ini saya sendiri, ustadznya, siapapun, belum tentu bisa khusyuk dan belum tentu bisa ikhlas. Kenapa? Ikhlas dan khusyuk adalah sesuatu yang kita sama-sama perjuangkan.
Apalagi dalam sholat ada syaitan yang namanya hinzat, yang memang dia semua sengaja diutus khusus untuk mengganggu orang sholat. Yang tidak ingat jadi ingat. Di mana tadi taruh kunci, lupa, setengah mati carinya. Pas sholat mengingat, oh di atas lemari balik. Diingat terus, coba yuk supaya tidak lupa lagi. Pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lupa lagi di mana kuncinya. Memang syaitan kerjanya seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, memperbaiki makna-makna bacaan dalam sholat supaya kita bisa khusyuk fokus. Ya, dan itu bagi Anda dan bagi saya sama-sama kita perjuangkan. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa mengatakan dirinya sudah khusyuk, tidak. Siapa yang mengatakan dirinya sudah khusyuk atau dirinya sudah ikhlas, itu ciri bahwasanya dia belum khusyuk. Kalau ada orang yang mengatakan saya sudah ikhlas, itu ciri kalau dia belum ikhlas. Susah, Pak. Ikhlas susah itu. Yang kedua tentang pendeta yang didoakan. Ya. Mendoakan pendeta atau mendoakan ustadz yang tidak pernah didoakan, ya. Mendoakan itu hak. Siapa saja punya hak untuk mendoakan. Jadi tidak perlu disalahkan. Tetapi ingat, pendeta didoakan dalam perkara hidayah, bukan dalam perkara pengampunan. Nabi Ibrahim saja mintakan ampun untuk bapaknya, dimarahi sama Allah. Turun ayat khusus. Ya. Nabi SAW mendoakan pengampunan untuk pamannya. Turun ayat khusus. Nggak boleh mendoakan pengampunan. Tapi kalau doakan hidayah, masih hidup, semoga dia bisa masuk Islam. Semoga dimudahkan urusannya, bisa mengenal agama ini. Semoga bagus. Kita doakan semua kebaikan. Ya. Yang ketiga, masalah apa tadi, Pak? Yang ketiga. Hablum minallahnya sudah bagus. Hablum minallahnya. Manusia masalah inilah perkara yang banyak menyeret manusia ke dalam neraka. Ketika seorang fokus pada ibadah kepada Allah tapi tidak memperbaiki hubungan dengan manusia. Banyak sekali manusia terseret ke dalam neraka gara-gara ini. Makanya dalam pembahasan ini, Pak, ada yang namanya az-zulmu la yutrak. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Apa itu? Ketika dia telah berbuat zalim kepada manusia. Ibadahnya bagus, salatnya bagus, didatangkan pada hari kiamat. Ada seorang yang datang pada hari kiamat. Tidak apa-apa, lewat sedikit ya. Datang pada hari kiamat, bisolatin wa zakatin wa siyamin. Dia bawa segunung pahala salatnya, segunung pahala puasanya, segunung pahala zakatnya, bergunung-gunung pahala dia bawa, Pak. Wa qad qadata hadza wa syatama hadza wa daraba hadza. Tapi dia pernah pukul orang ini, dia pernah cela orang ini, dia pernah hina orang ini, dia pernah jelekkan orang ini, dia pernah caci orang ini. Maka semua orang yang pernah dia zalimi tadi datang pada hari kiamat, minta semacam denda. Mana kamu dulu, mana? Apa yang kamu berikan ke saya dulu kalau pernah cela saya? Diberikan pahala sholatnya, diberikan pahala puasanya, diberikan pahala zakatnya. Masing-masing ambil jatah. Habis. Habis pahalanya. Tapi masih ada yang tuntut, masih ada yang dizalimi. Apa akhirnya? Dosanya orang yang pernah dia zalimi dilimpahkan ke dia. Maka dia pun wa ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Neraka. Hati-hati, hablum minan nas ini penting. Jangankan itu, Pak. Saya berikan contoh yang lain. Makanya ini juga pelajaran bagi kita. Mungkin kalau ada imam di sini, ya silakan imam. Kalau misalnya imamnya yang merelakan, meridhokan, dan jamaah-jamaah yang lain juga nyaman, ada tamu dipersilahkan, ya tidak masalah. Tapi ingat, Pak, di sana ada hadis. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima. Salah satunya apa? Rajulun ya ummal qaum, seorang yang dia mengimami kaum, fahum lahu karihun, sedangkan di belakangnya nggak ada yang senang dia imam. Karena nggak ada yang senang. Dikenal tidak bagusnya lah, atau dikenal terlalu panjang bacaannya lah, atau dikenal tidak, ya. Makanya kenapa ini kan salah satu pembahasan hablum minan nas tadi. Hubungan dengan manusia yang nggak bagus, sok mau jadi imam, jagoan, akhirnya sholatnya nggak diterima. Kenapa? Padahal sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, hubungannya dengan Allah, sujudnya, rukuknya, masya Allah. Tapi
hablum minan nasnya. Orang di belakang nggak ada yang suka. Siapa tahu dia ini tiba-tiba imam, bukan orang sini, bukan ini ya. Makanya kalau mendorong imam ya sudah pasti disukai, ya jamaah yang lain juga nyaman, ya kan? Itu bagus. Tapi kalau misalnya kayaknya ustadznya ini lain-lain ini anunya ini, cara-cara imamnya ini, jangan sampai jamaah di sini banyak yang kurang suka, jangan dipaksakan. Dah harus ustadz yang imam, ya, dah harus ustadz. Kecuali kalau jamaahnya sudah nyaman, biasa aja imamnya ustadz ini, senang tongi jamaah, tidak panjang-panjang tongi bacaannya, ya alhamdulillah. Tapi ingat, jangan sampai hablum minanasnya rusak. Ya. Baik, barakallahu. Sekira cukup, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.